nggak apa-apa. Nggak dengar Pak Mar, karena nggak pakai speaker, nggak pakai mic. Tes, Pak Ruli. Pak Amar. Nanti kalau ada dosen mail award gitu, saya rekomendasi Pak Ruli. Baik. Terus Pak Ruli. Kami-sami. Pak Jadi Ruli itu kan, hubungi ya Pak Amar. ya, Pak Ruli rumahnya sebelah dengan saya di Tembalang. Ruangannya Prof. Jadi Pak Ruli itu kan hari Jumat itu memang full beliau jadwalnya, jadi tidak bisa turun. Baik, pagi ini kita akan melaksanakan seminar proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Cornelia Novita Ferawati Tanesip, model tata kelola kolaboratif berbasis 3 batu tungku dan Kota Kupang di bawah bimbingan Profesor Dr. Hartuti Purnaweni dan Pak Ruli yang bergradian PhD. Sudah siap Mbak Cornelia? Ya, silakan Mbak Cornelia bisa mempresentasikan proposalnya ya. Waktunya 15 menit karena ini hari Jumat dan merizin saya nanti jam 10.30 tak kuliah di sini. Silakan Mbak Cornelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya saya boleh ada di tempat ini dan boleh mengikuti seminar proposal pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, Ibu Profesor Dr. Anda Hartuti Purnaweni MPA dan juga Bapak Ruli Rahardian SSI MSI PhD selaku pembimbing saya yang telah dengan kerendahan hati mengarahkan memberikan saran bagi saya untuk penulisan proposal pada yang sekarang saya paparkan hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemuji saya, Bapak Dr. Mariono ST, MT, dan juga Bapak Dr. Fuad Muhammad, SSI, MSI, yang berkenan hadir sebagai penguji saya pada hari ini. Saya akan langsung saja mulai dengan judul yang telah kami tetapkan bersama, yaitu model tata kelola kolaboratif berbasis 3 batu tungku dalam penanganan sampah di Kota Kupang. Untuk daftar isinya terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu pendahuluan, diantaranya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Untuk bab 2, kajian pustaka terdiri dari teori-teori yang saya gunakan, yaitu teori tata kelola kolaboratif, yang kedua teori keterlibatan pemangku kepentingan, yang ketiga teori tingkat kepentingan stakeholder, dan yang keempat itu konsep 3 batu tungku. Dan untuk bab 3-nya metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data dan informan, teknik penentuan informan, fokus dan deskripsi penelitian, lalu ada teknik dan prosedur pengumpulan data, dan ada pengecekan dan keandalan data, dan terakhir adalah teknik analisis data. Langsung saja untuk bab 1, untuk latar belakang di sini Bapak Ibu saya membaginya dalam 3 topik besar. Yang pertama isu utama, tantangan tata kelola dan solusi strategis. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa krisis sampah ini sebagai persoalan lingkungan yang paling serius di dunia, dan bisa dilihat di sini Bapak Ibu bahwa secara nasional sendiri timbulan sampah secara nasional ini mencapai 35,1 juta ton per tahun dengan upaya pengurangan hanya sekitar 11% atau sekitar 390.000 per tahun saja. Nah, hal ini juga terjadi juga pada kondisi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang sebagai ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana di situ terlihat bahwa Kota Kupang menjadi daerah dengan timbunan sampah terbesar di Nusa Tenggara Timur dengan jumlahnya mendekati 85.000 ton per tahun. Nah, ini adalah data yang saya rekap
terlihat sekali bahwa dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir ini terjadi tren peningkatan timbulan sampah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Nah, meskipun ada regulasi komprehensif dari pemerintah, tetapi masalah timbulan sampah ini masih belum teratasi secara efektif. Nah, tata kelola formal ini menghadapi tantangan yang serius pada keterbatasan kapasitas, masalah penegakan hukum, dan juga rendahnya partisipasi publik. Bapak Ibu, di Nusa Tenggara Timur, agama dan adat memiliki potensi legitimasi yang besar di Nusa Tenggara Timur, tetapi belum terlalu jelas pengaruh mereka dalam penanganan sampah. Belum ada juga penelitian yang secara spesifik dalam menganalisis model tata kelola kolaboratif di mana tokoh adat dan tokoh agama diposisikan sebagai satu pilar yang fundamental bersama dengan pemerintah. Karena itu solusi strategisnya di sini kami mau merekomendasikan supaya adanya satu program untuk peningkatan partisipasi publik. Diperlukannya kajian model kolaborasi berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan pilar-pilar yang memiliki legitimasi sosial dan pengaruh moral yang tinggi di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada gambar tungku yang biasanya kami masyarakat Nusa Tenggara Timur pakai untuk memasak. Di situ terdiri dari 3 batu yang sama kuat dan seimbang untuk menopang satu periuk. Nah, analogi inilah yang dipakai dalam model 3 batu tungku. 3 batu tungku di sini adalah pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana peran, fungsi, serta kekuatan masing-masing pilar dalam model 3 batu tungku berdasarkan kerangka teori stakeholder salience. Siapa yang paling berpengaruh dan apa alasannya? Yang kedua, bagaimana pola kerjasama dan mekanisme interaksi antar pilar dalam model 3 batu tungku berdasarkan teori proses kolaborasi dan keterlibatan. Yang ketiga, strategi tata kelola kolaborasi berbasis kearifan lokal seperti apa yang dapat diperkuat agar 3 batu tungku lebih sistematif, adaptif, dan berkelanjutan. Untuk tujuannya menyambung daripada rumusan masalah, bagaimana menganalisis peran, fungsi, serta kekuatan masing-masing pilar, dan yang kedua menganalisis pola kerjasama dan mekanisme interaksi antar pemangku kepentingan 3 batu tungku, dan yang ketiga itu menganalisis strategi tata kelola yang berbasis kearifan lokal dan lebih sistematif, adaptif, dan berkelanjutan. Untuk manfaat teoritis, untuk manfaat di sini terdiri dari 2 jenis manfaat, teoritis dan praktis, di mana untuk manfaat yang pertama ini, penelitian ini merupakan studi pertama yang menerapkan kerangka kearifan lokal, yang secara spesifik ini berfokus pada tata kelola sampah di wilayah perkotaan. Yang kedua ini bagaimana pengembangan collaborative governance ini bisa menyentuh nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat, terutamanya di Kupang sendiri. Untuk studi kasus, untuk yang ketiga, studi kasus lintas disiplin bisa merujuk untuk manfaat bagi akademisi dan mahasiswa dari disiplin ilmu yang lainnya. Untuk manfaat praktis bagi pemerintah Kota Kupang, kami berusaha untuk merekomendasikan satu model tata kelola yang dan juga berbasis bukti empiris. Yang kedua, untuk tokoh agama ini memberikan landasan praktis untuk mengintegrasikan nilai ekoteologis. Untuk tokoh adat, bagaimana mengafirmasi peran sentral lembaga agama sebagai penjaga nilai lokal, dan untuk masyarakat ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam penanganan sampah. Untuk penelitian terdahulu, Bapak Ibu, di sini dalam tabel ini terdapat 16 penelitian. Dan dari kesemua penelitian ini saya menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang model tata kelola ini, model 3 batu tungku ini dalam penanganan sampah. Yang berikut ada jurnal-jurnal juga yang menjelaskan tentang pengaruh adat atau agama terhadap penanganan sampah, tetapi semuanya hanya dijelaskan secara parsial. Contohnya dalam jurnal Paja tahun 2020, bagaimana agama Kristen Protestan juga berpengaruh dalam penanganan sampah. Dan yang berikut juga, yang ketiga itu, 3 batu tungku ini juga dijelaskan dalam beberapa jurnal, tetapi konteksnya bukan konteks permasalahan lingkungan, lebih kepada kesehatan dan masalah pemerintahan. Untuk kerangka berpikir di sini, Bapak Ibu, dari permasalahan yang sudah
kita tahu bersama di sini, saya memakai satu payung besar berupa teori collaborative governance. Nah, dari teori tersebut saya memakai dua jenis alat bedah yang saya pakai di sini, yaitu teori stakeholder salience model dan juga teori stakeholder engagement. Dari teori salience model ini saya akan mengidentifikasi atribut aktor dari kekuasaan mereka, legitimasi mereka, dan urgensi mereka. Selanjutnya dari situ saya akan melakukan pemetaan salience aktor berdasarkan level mereka, apakah mereka ini dominan, apakah mereka ini definitif atau dependent, dan lain sebagainya. Untuk alat bedah yang kedua yaitu teori stakeholder engagement. Di situ saya akan menggunakannya untuk mengevaluasi mekanisme interaksi antar pilar berdasarkan problem setting, direction setting, dan implementation. Nah, setelah dari evaluasi mekanisme tersebut, saya akan identifikasi kualitas dan level keterlibatan berdasarkan level inform kah atau consult kah, collaborate atau empower. Nah, dari dua jenis alat bedah itu diharapkan dapat menghasilkan sintesis berupa analisis kesenjangan dari perbandingan aktual mereka sebelumnya dan juga prinsip ideal collaborative governance. Dan pada akhirnya saya akan mengidentifikasi penghambat dan pendukung, dan selanjutnya akan ada rekomendasi model tata kelola yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya untuk kajian pustaka, Bapak Ibu, untuk kolaboratif governance teori ini digunakan untuk menyatukan lembaga publik dan aktor non-negara untuk mengambil keputusan bersama. Di sini ada starting condition, ada institutional design, ada facilitative leadership, dan outcomes. Untuk kondisi awal atau starting condition di sini, para stakeholder ini bisa saling berbagi tentang apa yang mereka pikirkan tentang masalah. Mereka dapat mengenal satu dengan yang lain lewat sejarah-sejarah lampau tentang keberadaan mereka dan lain sebagainya. Untuk yang institutional design ini diperlukan adanya inklusivitas dan transparansi di antara para stakeholder supaya membuat kolaborasi yang lebih berkualitas. Dan di sini ada facilitative leadership di mana para stakeholder ini harus memiliki kepemimpinan, seorang pemimpin yang memang baik untuk berjalannya kolaborasi dengan baik. Dan yang terakhir itu outcomes atau hasil yang ingin dicapai melalui kerjasama. Nah, proses kolaborasi ini juga dimulai dengan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan berbagi pemahaman. Lalu ada juga proses kolaborasi ini berjalan melalui fase-fase penting. Ada penilaian awal, fase inisiasi, fase deliberasi, dan implementasi. Nah, model inilah yang akan saya gunakan untuk menganalisis proses interaksi dan dinamika kolaborasi. Untuk selanjutnya stakeholder engagement theory. Di sini satu teori ini merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Di sini Bapak Ibu boleh lihat ada inform, ada konsul, ada involve, ada collaborate, ada empower. Nah, di sini merupakan tingkatan-tingkatan. Kalau inform sendiri, mereka stakeholder kunci hanya melibatkan stakeholder lainnya sebagai penerima informasi saja. Kalau konsul itu di mana stakeholder kunci sudah mulai mempunyai dialog yang baik dengan stakeholder lainnya, tapi masih terbatas. Kalau involve itu sudah mulai masuk pada kerjasama, collaborate itu sudah mulai kerjasama yang berkualitas, dan empower itu bagaimana mereka mempunyai keadaan yang setara atau posisi yang setara. Untuk stakeholder engagement matrix, di situ ada 9 level Bapak Ibu. Di sini masih ada keterbatasan komunikasi. Di sini mulai ada keseriusan dalam pertemuan dan lain sebagainya. Dan di sini mulai ada kerjasama yang benar-benar saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan kerjasama yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk stakeholder salience teori Bapak Ibu, ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan tingkat pentingnya pemangku kepentingan. Ada power, ada legitimacy, ada urgensi. Untuk power sendiri, bagaimana kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi masyarakat atau punya kemampuan untuk
bisa mempengaruhi masyarakat. Untuk legitimasi bagaimana stakeholder tersebut diakui di tengah-tengah masyarakat, dan untuk urgensi itu apakah kepentingan mereka dianggap urgen untuk diselesaikan atau tidak. Nah, untuk tipologi dari kombinasi atribut yang dimiliki ini ada laten, ada ekspektan, ada definitif. Untuk laten sendiri, apakah stakeholder itu hanya memiliki power, tetapi dia belum memiliki legitimasi dan urgensi. Kalau ekspektan itu contohnya seperti dominan, di mana satu stakeholder dia sudah memiliki power dan dia sudah memiliki legitimasi, tapi dia tidak memiliki urgensi. Kalau definitif, satu stakeholder tetapi dia memiliki semua atribut, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Nah, inilah prioritas tertinggi. Nah, model inilah yang akan menganalisis konfigurasi aktor dan untuk memetakan di mana posisi masing-masing pilar. Yang berikutnya untuk konsep 3 batu tungku, Bapak Ibu, ini seperti yang saya sudah jelaskan, ini berakar dari analogi sederhana aktivitas memasak masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada peran tokoh pemerintah, tokoh agama, dan lain sebagainya. Ini adalah gaya kepemimpinan yang saling bersinergi satu dengan yang lain, di mana pemerintah memiliki kewenangan regulatori dan sumber daya kebijakan, tokoh agama dia berperan dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat, dan yang ketiga tokoh adat ini menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta mengawasi norma tradisional. Nah, model ini menawarkan paradigma tata kelola alternatif yang mengintegrasikan pilar-pilar kuat di Nusa Tenggara Timur. Nah, penelitian ini menempatkan ketiga pilar sebagai pilar utama yang saling menopang dan mengelola masalah sampah di Kota Kupang. Untuk bab 3, Bapak Ibu, jenis penelitian dan desain penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desainnya studi kasus. Lalu untuk studi kasus untuk menyelidiki secara intensif implementasi filosofi 3 batu tungku, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah dalam isu persampahan di Kota Kupang. Untuk lokasi dan waktu penelitian di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan atau 8 minggu dari periode Januari hingga Februari 2026 dengan rincian kegiatannya ada persiapan akhir dan pengumpulan data itu di minggu pertama dan kedua. Untuk pengumpulan data intensif dan transkripsi itu di minggu ketiga dan keempat. Untuk finalisasi analisis dan penulisan laporan lengkap itu pada minggu ke-7 dan ke-8. Selanjutnya untuk sumber data dan teknik pengumpulan data. Untuk sumber data sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer saya akan dapatkannya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk data sekunder saya akan mendapatkannya lewat dokumen resmi, data statistik, dan artikel atau laporan penelitian terdahulu. Untuk informan penelitian sesuai dengan kerangka 3 batu tungku, informan penelitian akan mencakup perwakilan dari 3 pilar utama. Yang pertama pemerintah, sudah pasti pejabat dari instansi terkait seperti Delha, Bapeda, dan pengurus program pemerintah yang ada di wilayah fokus pengelolaan sampah. Untuk tokoh agama, ada pemimpin dan perwakilan dari lembaga keagamaan yang berpengaruh di Kota Kupang. Untuk tokoh adat, ada pemimpin adat, tua-tua adat yang diakui perannya dalam menjaga nilai-nilai lokal dan memiliki pengaruh dalam komunitas masyarakat adat. Untuk teknik penentuan informan, saya menggunakan pendekatan non-probably sampling, di mana informan tidak dipilih secara acak, tetapi lewat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada kombinasi teknik yaitu purposive sampling, di mana saya memilih informan berdasarkan kriteria, otoritas, dan kedalaman informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dan snowball sampling, itu saya memperoleh rekomendasi dari informasi informan kunci awal dan untuk memetakan jaringan kolaborasi informasi yang lebih luas. Untuk kriteria inklusi informan kunci, yang pertama dia memang harus memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan atau implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial kultural. Yang ketiga, merupakan representasi fungsional dari salah satu dari 3 pilar yang diteliti, yaitu pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama. Selanjutnya untuk jumlah informan dan kejenuhan data, saya menargetkan untuk memiliki 9-12 informan yang terdiri dari pemerintah 3-4 informan, tokoh agama 3-4 informan, tokoh adat 3-5 informan. Nah,
Yang lainnya akan saya dapatkan dari pendekatan snowball sampling tadi. Yang untuk prinsip penghentiannya, proses dihentikan saat mencapai kejenuhan data atau ketika informan yang baru tidak lagi memberikan tema-tema baru atau informasi-informasi baru yang lebih relevan. Untuk fokus analisis dan indikator kunci sudah pasti untuk fokus penelitian saya tentang model tata kelola kolaboratif 3 batu tungku, dan yang kedua saya mau mencari tahu konfigurasi keterlibatan dan sinergi pemangku kepentingan, dan analisis proses kolaborasi ini akan saya lihat melalui sejauh mana dialog tatap muka yang sudah mereka lakukan, membangun kepercayaan dan bagaimana pemahaman mereka bersama mereka selama ini, lalu bagaimana kemenangan-kemenangan kecil yang sudah mereka hasilkan dari proses kolaborasi sebelumnya. Dan untuk pengecekan dan keandalan data, saya menggunakan teknik triangulasi, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Untuk analisis data, di sini ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, dari kesemuanya ini saya akan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak NVivo, itu untuk penelitian kualitatif. Saya akan memasukkan hasil wawancara saya ke dalamnya untuk mendapatkan kata-kata kunci atau tema-tema kunci yang nantinya akan dianalisis dalam proses untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya sangat mengharapkan usul saran untuk penulisan saya ini dan juga arahan untuk penelitian saya nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Fuad. Baik, terima kasih Mbak. Silakan duduk, kemudian disiapkan alat tulisnya. Menurut saya yang pertama, proposalnya sudah cukup bagus. Jadi latar belakangnya cukup tajam. Jadi latar belakang cukup tajam, data-data yang Anda tampilkan juga berbasis pada apa itu? Data yang valid ya. Iya, data internasional timbulan sampah nasional, timbulan sampah di NTT. Terima kasih kepada Prof. Hartuti dan Pak Ruli yang sudah cukup sabar dan teliti mesti dalam membimbing mahasiswa yang bersangkutan. Saya apresiasi Mbak kerja kerasnya. Kemudian juga presentasinya cukup dinamis, jadi yang mendengarkan tidak ngantuk. Bahasa Inggrisnya bagus sih. Ya, Cukup. ya kelihatan. Ya, silakan. Jangan. Dari Pak Mariano selaku Ketua Komisi, mau dipersilakan Pak Mar. Iya Pak. Saya belum tahu soalnya setelah ini saya harus ikut vikaris dulu Pak. Tes untuk persiapan menjadi ditabiskan menjadi pendeta harus ada satu langkahnya itu vikaris. Apa itu? Vikaris itu 80%. Iya. 80. Iya Pak. Iya Pak. Ini apa yang bisa kita nanti supaya kamu bisa pendidikan tapi kan kita Untuk iya. Karena yang apa sebagai promotor kan, sebagai saya sebagai apa? Kita ada pemerintah rekomendasi. Bisa, sangat bisa Pak. Cuma masalahnya untuk vikaris itu vikarisnya 2 tahun, tetapi batas umurnya hanya 35 tahun itu menurut aturan sinode sekarang ini Bu.
Jadi saya, iya Bu, saya 29. Iya, 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 iya. Takutnya nanti lewat waktunya, nanti saya nggak bisa ini. Tapi iya, Vikaris itu nanti kami dari sinode nanti akan menempatkan kami di tempat pos pelayanan di gereja-gereja. Dari situ kami berproses dengan satu mentor yaitu pendeta. Nanti dari situ kami boleh mengajar. Jadi vikaris itu istilahnya 80% sudah menjadi pendeta. Jadi prosesnya tinggal 20% lagi untuk dihabiskan. Iya, belajar. Iya Pak, itu terikat sekali karena iya kami sudah mulai menjadi karyawan, sudah mulai dilatih untuk menjadi karyawan sinode. Iya, iya sinodenya sinode di sana. Eh, is- kami bukan biarawati, Bu. Kami Kristen Protestan, iya, iya. Ada. Bahkan untuk LPDP sendiri bekerja sama dengan lembaga Kementerian Agama untuk tokoh-tokoh agama itu melanjutkan studinya. Tapi saya yang memilih untuk karena tertarik dengan lingkungan, jadi saya yang memilih jalur sendiri, Bu. Seharusnya lebih bagusnya untuk lanjut S2-nya teologi, tapi saya tertarik dengan lingkungan, makanya saya mau melanjutkannya untuk di lingkungan. Iya. Iya. Jadi kalau dari saya Mbak, ini sudah cukup lengkap. Saya tahu persis dia mengangkat yaitu tentang tiga batu tunggu itu menurut saya sebuah filosofi yang apa ya aktif untuk dalam kasus-kasus lingkungan. Nah, mungkin pesan saya Mbak, nanti kalau jadi pendeta tetap tolong nanti apa ya, nilai Anda sampaikan. Iya, Jadi nilai-nilai benar. jamaahnya ya. Iya, Karena iya, benar. dan Anda kan nanti menjadi salah satu aktor kunci itu Iya. di tokoh agama kan. Am. Ya. Jadi kalau saya lihat kayak Kalau dua-duanya jalan, untuk peraturan sendiri, Pak, untuk pendeta sudah harus melayani 5 tahun dulu baru bisa lanjut lagi. Makanya ini satu dilema tersendiri untuk saya. Gitu. Iya, iya, harus 5 tahun. Iya, harus 5 tahun dulu. Masuk semester 6, jadi tidak harus selesai semester 6. Jadi 2,5 tahun itu bisa. Setengah tahun itu sudah bisa ya, Kak? Nanti saya pikir. Iya, saya juga tertarik Bu. Tapi untuk mekanismenya saya juga belum terlalu tahu karena saya juga baru, mungkin saya orang pertama yang mengambil jurusan lingkungan di Sinode. Jadi saya juga, ya, iya, Jadi kan sebenarnya pendekatan kami kan bisa tertarik. iya, Tapi kalau pilih kepala Kristen, kalau misalnya saya baca sekarang mengambil praktek itu kan nggak bisa. Jadi mengatur Pak Kiai dengan kita tetap bisa. iya, Pak Kiai benar, nggak salah. Tapi actionnya itu kan bisa. iya, 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 ini ya. Ini yang kita
Ini kan yang akan saya coba tawarkan ke presiden. Iya. Untuk kekristenan sendiri memang kami tidak terikat dengan pemerintah karena memang gereja harus sendiri dan pemerintah sendiri. Tapi di sini bisa memanfaatkan gereja. oh, Saya itu kepikirannya. iya, Gimana supaya partai itu paham pemerintahan sama sampah gitu. iya, Itu kan terpisahkan. Per hari ini masih terpisah. iya, Sementara faktanya kan hampir 30%, hampir setiap minggu bisa jadi. Itu kan kita akan bertemu. iya, Kalau kami setiap Jumat kan, iya, ya kan. Iya. Kalau kamu mungkin setiap minggu bisa. Iya. Nah itu kan sebuah colok yang itu. Kayak normal ya, kayak kejadian santri kemarin di Surabaya. Karena mungkin memang sedang dari dia dapat. Di April itu kan sebenarnya kan sangat sederhana kami. Karena pendekatannya kan sehari-hari kan kita baca iya, studi gitu. Nah, saya ingin mencoba ini menawarkan itu sebagai saksi. Intinya bisa nggak tahu sebagai kita tapi sekolah dulu. Tapi bukan Karena nanti sekarang memberikan kalian. dia yang maksudnya itu Sekarang kalau bahasa tadi maksudnya gimana? Coba saya bakal nggak beli nggak suka sih, cuma maksudnya saya menunjukkan ini. Ini kita telah dua-duanya dan kita jelaskan ke berita ini bahwa ini ada pengetahuan tentang itu yang harus saya ambil untuk bahan beban atau pelayanan gitu. Maksudnya itu kita. Jadi maksud saya kita menyampaikan bagi saya mau kalau kami sinode, ya, pokoknya apalah organisasi yang menanggung sebagai kita. iya, Kita untuk mereka dari bahwa aku mau melakukan dari berita. Nah selama ini berdasarkan tesis saya ini itu ngomong ini komunikasikan itu belajar kamu untuk teruskan ini karena ini adalah tanah agama. Maksudnya itu karena supaya tidak pas masyarakat di sana bahwa agama ini bukan sehingga sebelum menjadi kita itu memberikan pengetahuan yang pulih gitu. Festival pasti kurang, sehingga ada filosofi yang tidak jadi lebih mantap. Ada mana janji lagi. Kita orientasi hidupnya orientasi sudah. iya, Berarti sudah, saya misalnya sudah mereka punya jamaah dengan iya, benar. Tidak udah pergi lagi gitu. iya, benar. Oke, cinta itu sebenarnya ya setengah tahun itu baru beda. Iya, setengah tahun sudah beda orientasi. Bagaimana kan pasang itu Iya, supaya sampaikan dengan luas. siap. Ya, karena kita juga selama Iya, benar. Nah, maksudnya tadi saya mau program itu maksudnya jadi temuan background itu mungkin kalau tadi baru itu ya itu nggak dipakai background isunya itu saya tadi kan juga bahwa anak-anak kan ya karena semua agama ini itu akan juga semua agama itu akan pemahaman saling cinta dan maka saya nggak tahu pasti ada jadi pasti bisa ada cuma kalau pemahaman saya Iya, beda lagi kan itu beda lagi buat apa itu kan bukan perkara bagaimana
Ada lagi tambahan? Ya, ya jadi gitu ya Mbak Novi ya. Di Anda kan juga dalamnya apa? Tak kasih pada sesama kan ajarannya, nah itu. Jadi ada muatan lingkungan yang nanti tolong bisa disampaikan pada saat Mbak Novi sudah menjadi apa pendeta ya. Itu. Kemudian yang terkait dengan naskah ini, secara umum saya pribadi itu sudah menilai sudah bagus. Kemudian hanya tolong nanti untuk apa ini analisis data. Analisis data Anda itu kan datanya data hasil laporan Iya, untuk 3 faktor, iya. pemerintah, tokoh adat dan agama. Mungkin bagaimana Anda bisa menghubungkan dari data yang diperoleh untuk menjawab tujuan yang ketiga. Gimana Pak? Kalau tujuan pertama kedua saya yakin bisa Anda dengan hasil laporan yang tujuan ketiga itu. Dan ketiga kan analisis strategi tata kelola kolaboratif. Em, Baik Bapak, kalau untuk itu kita sudah tahu bahwa pemerintah sebagai stakeholder kunci ini mempunyai kekuasaan regulatif dan juga legitimasi formal dan juga urgensinya itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini yang saya mau lihat itu bagaimana pola perilaku mereka yang diubah dengan adanya kehadiran agama, tokoh agama dan tokoh adat ini lebih ditekankan. Jadi misalnya kayak seperti tokoh agama nih, untuk powernya itu saya masih belum terlalu melihat power tokoh agama, walaupun dalam sinode kami menetapkan bulan November itu sebagai bulan lingkungan hidup, di mana tema untuk semua khotbahnya adalah tema lingkungan hidup. Tetapi untuk powernya sendiri itu belum terlalu kelihatan untuk bagi saya. Nanti saya akan teliti lagi di dalam penelitian. Untuk legitimasi memang sudah ada, itu legitimasinya diakui oleh masyarakat. Kami punya tingkat kepercayaan terhadap agama juga tinggi di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk urgensi sendiri dalam kitab suci itu semua kitab suci ada urgensinya seperti kata Prof. Hartuti, tetapi powernya di sini yang belum terlihat. Nah, di sini saya mau untuk bukan untuk melawan pemerintah atau menggantikan posisi pemerintah, tapi mau untuk menggabungkan kekuatan tersebut. Jadi ada legitimasi dari pemerintah dalam peraturan-peraturan, tetapi juga dilengkapi oleh agama dalam bentuk bagaimana bagaimana menatap perilaku masyarakat. Begitu juga dengan tokoh agama. Seperti itu, Bapak. Nanti ada Iya, nanti akan ada rekomendasi yang dihasilkan bagaimana untuk meningkatkan power dari tokoh agama dan tokoh adat. Nah ini kan ada software ya. NV. Oh iya, NPO. Waktu dari sumber ini apa? Nanti outputnya itu berupa kata-kata kunci, kata-kata inti yang iya benar, Nah, tadi outputnya itu berupa model hipotetik atau apa ya? benar. Nanti berupa model, berupa kata kunci, Bapak. Oke, dari saya cukup ini. Terima kasih, Monggo Bapak. silakan Pak Ruli untuk bisa memberi data Pak Mark. Baik, Sudah Cornelia, jadi memang penelitiannya menarik ya dalam hal ini. Ya tulisannya memang dari awal sudah cukup baik, bahkan harus dalam proses bimbingan saya malah ngerem supaya tulisannya karena cukup banyak jadi harus lebih fokus begitu ya, gitu ya. Tapi ya sudah membaik seperti itu tulisannya. Namun yang menarik di sini sebetulnya ketiga pilar, 3 batu tungku itu ya, pemerintah, adat maupun agama ya. Ya ini menarik bagaimana sebetulnya karena tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, saya rasa ini relevan untuk Indonesia secara keseluruhan karena kan sama ya, bagaimana tinggal lihat per ini ya, yang lebih kuat di adatnya atau di agamanya atau pemerintahnya itu ya, itu yang jadi menarik. Dan yang menarik juga kalau kita melihat modelnya
tentang persampahan ini kita bisa lihat ke model Singapura ataupun Jepang saya rasa ya, karena kedua negara tersebut kan terkenal bersih begitu ya. Untuk manajemen sampahnya sudah well established banget begitu ya. Nah, kalau kita lihat pendekatannya berbeda gitu antara yang Singapura dan Jepang gitu. Kita lihat kalau Jepang itu jelas 3 batu tungku ini tidak diterapkan seperti itu, karena kalau kita tanya ke orang Jepang tentang agama, mereka banyak menjawabnya adalah mereka tidak punya agama gitu kan. Jadi ya ini yang menarik, meskipun secara tradisional mungkin kita belajar Jepang itu agamanya Shinto, tapi kalau kita tanya orang Jepang banyaknya bilangnya tidak beragama. Jadi kan pilarnya lebih ke pemerintah dan adat itu ya kan, tapi mereka bisa gitu ya, artinya sangat kuat gitu kan untuk bisa pengelolaan sampahnya baik gitu ya, dan cukup berjalannya dengan kesadaran bahkan gitu. Dan sesuatu yang berbeda tentu dengan kalau kita lihat di Singapura gitu kan. Singapura ini ya dari sisi agama mungkin kalau kita tanya ada ya beragama gitu. Cuma untuk adat tidak seperti di Jepang yang adatnya cukup homogen ya, karena orang Jepang relatif adatnya sama. Tapi kalau di Singapura kan terdiri atas berbagai etnis begitu. Ada adat Cinanya yang mayoritas, kemudian Melayunya ada, kemudian juga mungkin India dan segala macam ya etnisnya. Jadi kalau adat malah gado-gado gitu ya. Jadi menarik mungkin kalau saya lihat pilar pemerintahnya ini yang kuat gitu ya. Jadi tidak mengandalkan dari adat, agama juga macam-macam gitu ya, gitu di sana. Meskipun mayoritas ya mungkin Kristen ya. Tapi pemerintahnya dengan pendekatan segala-gala di sana kan ada penalti ya. Jadi kalau permen karet saja, maka permen karet itu kan dilarang, penalti kalau makan permen karet segala macam. Sampai kecil-kecil seperti itu kan penalti. Tapi kalau di Jepang tidak ada itu sistem penalti itu, tapi lebih kesadarannya yang tinggi dan budaya malunya yang tinggi. Nah, kalau dilihat itu nanti di NTT ini penasaran nih hasil penelitian dari Cornell itu seperti apa dengan dan ini kan mungkin jadi model untuk seluruh Indonesia ini kan. Di Indonesia kalau di pilar adatnya ya beberapa adatnya tinggi ya seperti di Bali gitu ya. Tapi untuk sampah pun masih menjadi problem ya, meskipun adatnya cukup kuat dengan ada apa itu ya gugus tugas di adatnya itu pecangan atau apa di situ ada, jadi cukup kuat. Agama juga kuat kan di Bali, pemerintah. Nah, mungkin ini pilar pemerintahnya ya. Nah, bagaimana kalau di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Karena yang jadi penasaran ya seperti itu ya. Mungkin di negara lain 3 pilarnya itu tidak lengkap tapi berhasil gitu ya. Nah, bagaimana nanti di Nusa Tenggara Timur ini hasil penelitian Cornelia ini mungkin jadi menarik saya rasa ya. Jadi itu, kemudian kalau untuk naskah saya rasa masih ada hal yang harus direvisi, gambar-gambarnya itu banyak fontnya yang masih terlalu kecil, sulit dibaca ya. Coba dilihat dari padahal kan cukup banyak ilustrasi, grafik, gambar, tabel di situ dari bab 1, 2, 3 itu saya lihat menyebar, saya secara umum masih beberapa terlalu kecil fontnya sulit untuk dibaca. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Pak Fuad, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli atas masukan dan arahannya. Terakhir ini Prof. Tuti selaku pembimbing 1. Nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak MC, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ye,
Jadi ini Mbak Cornelia, ini yang pertama-tama saya melengkapi ya ini dari sen sebelumnya, 3 komisi sebelumnya. Kalau yang saya lihat ini secara fisik ya, fisik berkasnya ini sudah bagus dicetak balik ya, karena itu yang selalu juga saya tekankan supaya kita hemat kertas. Dan yang kedua ini terlalu banyak biru-birunya ini loh, halaman antaranya ini bukan salahnya Mbak Cornelia, kan cuma diserahkan ke sana saja, nanti dia yang akan. Cuman kalau dari sisi jasa itu mereka kan lebih senang kalau akunya lebih banyak ya. Karena ini kan berarti bayarnya waktunya lebih banyak. Kak, ini terlalu banyak. Itu yang harus nggak apa-apa. Nah, kemudian ya saya setuju dengan Pak Pri ya. Jadi gambar-gambar supaya digedein gitu ya, supaya lebih jelas. Karena memang kecil. Apa ini kan proposal. Dan yang penting ini Mbak, jadi sebelum gambar itu supaya ada narasinya. Jadi bahwa berikut adalah gambar atau bagian tentang apa. Ya, jadi ada, ini memang penjelasan ya, misalnya narasinya pada tahun 2004 terlihat penurunan cukup signifikan di bulan sampah. Dan kan langsung gambar gitu. Nah itu baiknya supaya diawali dengan berikut adalah gambar komposisi sampah di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi ada pengantar sebelum sampai ke gambar. Ini dari sisi teknis ya. Dari sisi teknis misalnya. Yang kedua ini ya dari kita kayak benar-benar itu lebih saya sudah lihat sudah bagus. Karena kemudian segala macam ketika membaca satu dengan yang bisa ini nggak boleh menggunakan bulat atau tangan yang besar. Apa ini akan manfaat praktis dan membantu itu nggak boleh, itu harus ada misalnya angka atau huruf. Kemudian yang terkait dengan mari kita lihat dalam dan itu ada keputusan masalah sebenarnya di ikan eksplisit ini adalah pojok pengelola dalam budaya. Iya. Itu dari ada struktur jadi ada misalnya lihat dari sisi judulnya Mbak. Itu pasal pengelola berbasis pada dalam pangan sampah. Ini kalau kita lihat dari juga kajian pustaka juga tidak kajian pustaka ini kan ada pelanggan pengelola ya ada yang belum ada ya. Tentang sampah. Ini kan baru coba lihat ini kajian pustakanya kan tata kelola itu bukan pengelola. Iya. Ya stakeholder engagement tinggi, ya seperti saya seperti sampahnya belum ya, kan harus ada gitu. Harus ada karena nanti kajian pustaka fokusnya adalah sampah. Iya. Jadi harus ada tentang sampah, kemudian apa waste management, apapun itu. Karena itu nanti akan menjadi pokok bahasa dan biasanya kemudian yang juga penting ada tentang lingkungan. Karena bahwa konten ini adalah sebenarnya lingkungan, ya harus ada di sepuluh itu dikaji pustaka yang melawan itu tentang lingkungan. Lingkungan itu berfungsi sebagai dan regulasi PKP ya jadi itu adalah sama adalah
daftar sampah aja ya. Daftar khusus tentang sampah. Ada sih. Ada. Udah berapa tahun berapa? Iya. Oh iya, iya. Daerah. Kira-kira ada apa misalnya di sini itu ada Iya. ya karena kita harus jelas ibu itu kalau logistik juga karena pas ini saja itu harus ada kalau secara topik nah mungkin tiga apa namanya tiga kebutuhan tiga itu mungkin namanya dari indigenous knowledge di dalam lingkungan apa yang digunakan indigenous knowledge itu mungkin Ya, sih. mungkin saja tapi kan disampaikan oleh Pak ini bahwa mungkin di masyarakat tidak kuat peran tokoh agama atau membuat peran agama jadi bukan ada tentang keadilan lokal Iya. kehidupan orang keadilan lokal yang diberikan gitu dengan sorotan Iya. saya kemudian saya sering menyampaikan tadi itu kemudian sampah dan Angker. karena kalau nanti konten itu membahas tentang sampah cara-cara pengolahan sampah manajemen sampah itu nanti akan muncul di dalam kuesioner atau di dalam pedoman kenapa kita harus punya kerangka itu pilihan sampah kerangkanya apa kerangka kita orang menggunakan sampah dari sudut apa ini mah sudah ada politekniknya tentang pengelolaan itu aspek dari sampah yang kita tanyakan itu harus muncul dari Iya. dan mari kita lihat kan peran fungsi dan kekuatan masing-masing ada di kalau ini menjelaskan ada dua kalau ya Iya. Engagement. ini sudah muncul dalam Untuk rumusan masalahnya untuk stakeholder science itu di A, poin A. Terus untuk stakeholder engagement-nya di poin B, tapi saya memakai kalimat teori proses kolaborasi, bukan teori stakeholder engagement. supaya Iya. seragam Seragam. ya daerah lain Iya. dan kalau sudah masalahnya ini berarti masing-masing dalam ini kan ada stakeholder Yang mana, Prof? Salience. Salience. Untuk mengetahui posisi mereka dengan apa level mereka, apakah atribut mereka. Iya. Kita memang ada bahasa dari utama pendamping gitu kan seperti utama itu pokoknya ada seperti utama ada seperti yang lain kita bisa kan pakai buku garis kamian itu kan Iya. Iya. namanya apa sekarang
Oh, iya. Itu misalnya mengambil dari sekian tes, tidak boleh kan sekian tes sendiri. Jadi misalnya kita menjaga dengan satu tes, kan baru sekali, ya, kemudian kan, yang kita lakukan tes, tidak ada lagi, ini sesuatu kurangi gitu. Soalnya untuk buku Ensel dan Gas ada 2 juga, Bu. Dan dalam iya A dan B, cuman saya hapus A dan B-nya, Bu, karena saya takutnya jangan sampai mesinnya salah. Padahal ternyata iya penting A dan B-nya. Iya. Karena itu yang seperti melintas seolah-olah Iya. bisa, tapi kesannya juga nggak menggunakan sebutan sistem. Siap. Saya jadi dia dari juga ya. Kerangka begini ya, Iya, siap. kalau jadi kerangka itu ada dua kerangka, ada kerangka begini, ada kerangka. Oh iya, boleh. Iya, Pak. Nah, kerangka teori saja kerangka teori. Tapi kalau kerangka harus mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Nah, jadi kalau akan biarkan ini permasalahan sampah yang kompleks dan dimana tata kelola sampah. Terus permasalahan sampah dan kompleks itu. Jadi permasalahan sampah, kelola sampah di Kota Kupang misalnya yang diperlukan supaya tata kelola itu sampah ya. Itu termasuk tata kelola kan? Iya. Tata kelola yang baik kayak gitu. Ini saya tata kelola untuk dimana tata kelola sampah. Dan nanti sampai ke tempat yang bagus. Coba teman-teman ini akan datang, kemudian salah ya gitu. Iya. Dan sampai ke tujuan.
Juga itu tujuan 3 kan? 3, benar. 3 itu kan nanti bikin 3 Jakarta. Jakarta itu sudah 1 dan satu dan ini akan mengikuti tentang apa? Itu kemudian operasi konsep dari tujuan karena sih peran fungsi kekuatan masing-masing pilar itu stakeholders lain itu kan peran stakeholders. Sebenarnya lebih baik kalau diterapkan kata peran stakeholders. Peran stakeholders dalam menjaga berikan pemahaman. Pola kerjasama dari transportasi tampilan Iya, stop. dan juga masuk strategi informasi. Ini kan pasti itu juga sudah ada berbasis tentang lokal. Iya. Kan? Dan kamu kalau kita tumbuh itu sudah kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, itu pastinya kalau kita lagi kearifan lokal itu bisa. Jadi secara seolah-olah ini muncul dan rekomendasi lebih baik. Tahminnya bagaimana? Saya yakin bahwa itu analisis peran kearifan lokal misalnya fungsi kearifan lokal dan juga peran fungsi kearifan lokal yang dilakukan misalnya ya yang dilakukan oleh stakeholders misalnya. Tapi kita bicara Iya. lakukan oleh stakeholders. Kearifan lokal. Kenapa kemudian ada aplikasi? Dan nanti setelah sebenarnya pola kita sama apapun kan. Kalau ini kan stakeholder lain ini kan teori. Iya. Yang digunakan Teori yang saya gunakan. jadi yang utama itu saya menganalisis peran. Jadi Pola kerja sama mereka. Iya. analisis peran ini menggunakan teori semuanya. Saya sana X tahun misalnya ini berbeda rinciannya yang dimaksud dengan peran yang dan kita juga ini punya pola kerja sipil misalnya itu juga pola kerja sama satu kemudian karena tujuan yang ketiga ini strategi berarti dari 1 dan 2 dan menuju ke strategi ya kan? Strategi itu sebagai kesimpulan kalau strategi yang 1 betul 1 dan 2 itu kemudian menuju ke ketiga dengan di kerangka mulai beberapa Latar belakang. Saran kesimpulan. nah kayak jadi itu maka kita mengatakan apa Fokus penelitian. fokus penelitian itu adalah sesuai dengan tujuan Iya. harus sejalan dengan budaya pencapaian orang
Iya. Kemudian kedua, pola Pola kerjasama kerjasama dan dan strategi. Jadi kalau sudah maka harus juga Iya, Prof, maaf. enggak apa-apa. Iya. Kemarin kan sudah lihat cepat belajar ya kita ingat sekalian gitu. Iya. Terima kasih, Prof. Lebih cepat. Ini kan dapat banyak orang kan lebih tepat gitu. Terima kasih banyak, Prof. Dan proses. Proses penelitian proses sudah ya. Ya. Jadi nggak ada nggak deskripsi fokus penelitian Iya, ini iya, soalnya enggak. Iya. Oh, kayaknya saya ini Prof, lihat dari tesis kemarin juga. Oh, kita lihat dulu. Oh iya, siap Prof. Peran. Kan di dalam yang ini kan tidak bisa, kan kita nggak bisa, nggak boleh data satu misalnya ada beberapa yang kemudian ada outline tadi menggunakan sepenuhnya apa saya menggabungkan atau definisi tapi muncul di sini dan kajian pustaka itu boleh karena nanti mungkin definisi berbeda sesuai dengan fokus ya jadi misalnya ada penelitian kami itu ada yang Iya. di sini ada pelakuan itu akan beda-beda sehingga dari penelitian itu saya akan menggunakan teori untuk ini karena sesuai dengan topik ini topik saya ya mungkin karena saya nggak di bisnis begini silakan orang lain praktisi itu yang mestinya muncul di dalam fokus ya fokus penelitian yang dimaksud dengan peran stakeholders ya dari si A si B tadi mengatakan aktivitas adalah A si A mengatakan aktivitas adalah B mengatakan aktivitas C mengatakan aktivitas dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran stakeholders adalah itu bisa mengacu pada dituliskan mengacu pada siapapun yang mengacu pada A atau B dan C yang kemudian nanti rinciannya adalah operasional. Jadi yang dimaksud di dalam penelitian itu sebagai konsep stakeholders ada peran stakeholders adalah operasionalisasinya. Jadi itu nanti ada di fokus penelitian, dideskripsikan semuanya tentang peran, tentang pola itu semuanya dari semua para ahli. Siap. Dan saya mengambil keputusan bahwa saya mengikuti ahli ini karena bertepatan dengan konteksnya yang sama dengan saya. Sesuai dengan konteks. Karena bisa saja orang lain menggunakan rangkai ini karena dia mempunyai judul yang berbeda. Itu perlu konsep saya operasionalisasi konsep ini. Ini makanya namanya fokus ini kan operasionalisasi konsep. Itu yang paling penting. Artinya ada operasionalisasi konsep. Sehingga ketika ada organ lapangan itu sudah jelas. Saya akan cari di lapangan. Tapi orang lain dari sudut pandang bisnis mungkin kita dari sudut pandang marketing misalnya kan beda. Jadi akan lebih mengacu ke marketing itu kalau kita sebenarnya misalnya kalau dari sisi
Jadi akan beda, dia akan melihat bagaimana keamanan itu yang berkembang sejalan ini akan bicara beda si konsep apa tiga yang nanti karena perhatiannya dari sisi kita akan beda. Ya kenapa konsep yang apa itu tahu supaya menempatkan diri jalur yang mana? Memang itu yang paling hasil yang paling sulit pakai. Kalau kan sudah ketemu nanti akan beda. Ketika mencari SMC misalnya, kalau ke lapangan mencari jalan tidak jelas bahwa jalur itu akan jalur kan menggunakan jalur sejarah atau jalur bisnis. Dan ketika nanti membahas itu juga akan bahasa sesuai dengan pembahasan itu. Nanti kan bukan hanya membahas data primer, tapi kan juga sekunder. Data primer yang diperoleh dari lapangan. Dan jadi lebih diskusi apa data tersebut. Ya apapun yang sesuai dengan konsep yang analisis hasil dari pembahasan hasil itu adalah kabinet pembahasan itu juga dan jadi kalau nanti awalnya sudah jelas jalur yang saya tempuh itu yang mana nanti ketika ke lapangan itu mudah dan bahasa saya juga mudah jadi nanti dilakukan dari cara yang jalur Namanya Novi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Lebih simpelnya Novi aja. Iya. Jadi secara isi tidak bagus cuma ini perlu pas jalur. Cerita masuk ke enak jalurnya ini misalnya sesuai dengan jalur. Dan aku kan berbalik itu supaya kita membahas tentang itu harus mengatakan ya ini terkait dengan masyarakat kita bagian mencari prinsip terkait dengan itu nanti kita akan ditemukan sisi-sisi yang berbeda gitu. Bahwa jadi pengetahuan tapi akan bisa memberikan rekomendasi pas gitu karena sudah mempelajari banyak karena nanti strategi ini strateginya bagaimana dananya itu dan kalau dananya itu sudah ada jadi rekomendasi sebenarnya berdasarkan data primer sebagai pangan mengatakan kata orang ya oke tetapi pada kalau itu sendiri supaya karena ini pentingnya ya karena ada sesi dan kalau misalnya hanya berdasarkan kajian ini kan kita kok program magister agama magister
Siap. Prof, jadi untuk fokus penelitiannya di rubah total seperti yang Prof katakan untuk deskripsinya Tidak total, dan supaya untuk lebih ditata lagi ya. Siap, Prof. dan karena esensinya sudah ada di sini, ada supaya lebih originnya lebih jelas sebetulnya supaya kita setiap itu akan memberikan bagi orang-orang yang sudah sekarang ini. Ya. Makin biasanya juga originnya Siap. tapi secara konten itu sudah secara konten sudah hanya jalurnya saja. Siap, Prof. Ini kita sih. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan istilah kita Siap, Prof. saat ini aja. Terima kasih banyak. Pak Ruli bisa mendengar suara saya? Tes. Pak Ruli bisa mendengar suara saya? Ye, bisa Pak, terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruli. Apakah ada komentar atau masukan atau tanggapan lagi Pak Ruli? Saya rasa sudah cukup untuk ini. Tadi sudah cukup banyak juga dari Bu Prof. Hartuti dan yang lain. Tes. Dengar suara saya Pak Ruli? Dengar Pak, dengar. Suara saya tidak terdengar ya? Terdengar sangat kencang. Oh, dari saya cukup Pak. Saya yang nggak pede Pak Ruli, apakah suara saya terdengar atau tidak? Suara saya cukup kencang di sini. Iya, sudah cukup Pak dari saya. Ya, ya terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Hartuti. Pak semua ini mohon maaf ada kuliah yang Pak di online business pro sehingga saya menghentikan tahun sedang seminar proposal. Pada Pak kuliah ini telah dilakukan sedang seminar semua perlunya kita prinsip hasilnya sangat baik, tetapi perlu ada penjelasan yang diberikan, diharapkan segera bisa dilakukan perbaikan dan selanjutnya dapat digunakan pengambilan data di lapangan. Kita berharap pera kita bisa lulus tahun depan sehingga apa yang dinyatakan tadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatan. Semoga kita semua dalam kesehatan. Sidang seminar proposal kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hartuti. Izin dulu pamit. Terima kasih banyak Bapak Ruli. Sami-sami. Terima kasih banyak, Pak. Saya kan tidak Saya panggil Pak.